Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah hari ini akan melanjutkan pembacaan kitab akhlak, yaitu kitab Al-Akhlaq lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Kita masuk di bab yang kedua, yang ini Al-Waladul Adibu. Al-Waladul Adibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Di bab yang kedua dengan judul Al-Waladul Adibu. Al-Waladul Adibu artinya seorang anak yang beradab. Al-awwal, poin yang pertama, Al-Waladul Adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Seorang anak yang beradab itu senantiasa yahtarimu, menghormati walidayhi, kedua orang tuanya, wa muallimihi, dan juga guru-gurunya. Jadi di antara ciri seorang anak yang beradab, dia punya satu sifat, yaitu senantiasa dia menghormati kedua orang tuanya, walidayhi wa muallimihi, dan juga guru-gurunya. Dia hormatin tuh orang tuanya, ya kan? Dia jaga nama baik kedua orang tuanya. Dia apabila disuruh oleh orang tuanya dikerjain. Nah, itu ciri seorang anak yang beradab. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang beradab, kita masih punya kedua orang tua. Kita masih punya orang tua suruh, orang tua perintah, kita kerjain, ya kan? Selama yang diperintahkan itu tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah orang tua itu nggak bakal nyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang nggak baik. Maka selama perintah orang tua itu tidak menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengerjakannya. Kemudian seorang anak beradab menghormati siapa lagi? Wa muallimihi, dan juga guru-gurunya dihormati, ya. Jadi kalau kita belajar kan, kita kadang, apalagi anak-anak yang sekolah, pelajaran kan sekarang banyak, ya. Ada pelajaran agama, ya. Ada pelajaran umum. Kemudian karena dia lebih suka pelajaran yang A, dia nggak hormatin guru yang B, misalkan gitu. Dia karena suka dengan pelajaran yang B, dia nggak hormatin guru yang A. Siapapun guru kita, maka kita wajib menghormati mereka, karena mereka telah memberikan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala antarkan mereka agar mereka bisa memberikan ilmunya kepada kita. Maka siapapun gurunya, apapun yang diajarkan, maka kita wajib menghormati guru-guru kita. Kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan guru-guru kita adalah orang tua kita. Yang sekolah, maka orang tuanya adalah orang tua di sekolah itu guru-gurunya. Yang ngaji di ta'lim, majlis ta'lim, di mushola, di masjid, atau di tempat-tempat ta'lim lainnya, maka disitulah mereka guru kita plus orang tua kita juga, maka wajib kita hormati. Kata baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, ridallahi fi ridal walidain. Ridho Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Jadi kalau kita pengen dapat ridho Allah, kita cari ridho kedua orang tua, kita usahain kita dapetin ridho kedua orang tua. Kemudian siapa lagi? Wa muallimihi, dan juga guru-guru kita hormatin mereka. Siapa lagi yang kita hormatin? Wa ikhwanahul kibar, dan saudara-saudaranya yang besar. Maksudnya itu yang lebih tua, kakaknya. Kita punya kakak, kita punya abang, kita hormatin, ya. Jangan ribut terus sama abang, jangan ribut terus sama kakak, jangan ribut terus sama yang tuaan, begitu. Wa kullaman huwa akbar minhu. Nah ini, dan kita senantiasa menghormati orang, ya, wa kullaman, kita senantiasa menghormati setiap orang, huwa akbar minhu, yang lebih tua dari dia. Jadi kita menghormati orang-orang yang lebih tua dari diri kita. Meskipun dia bukan kakak kita, meskipun dia bukan abang kita, dia lebih tua dari kita hormatin. Kemudian apa lagi? Ciri seorang anak yang beradab, wa yarhamu ikhwanahus shighar. Kemudian dia senantiasa menyayangi saudara-saudaranya yang lebih kecil, adik-adiknya, ya. Punya adik laki, punya adik perempuan, kita punya saudara yang lebih muda dari kita,
wa kullaman huwa asghar minhu, dan setiap siapapun orang yang lebih muda dari umur kita sayangin. Sama yang tua kita hormatin, sama yang muda kita sayangin. Kan Rasulullah SAW pernah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang, itu Allah akan memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada mereka. Irhamu man fil ardi, sayangilah oleh kalian siapapun makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi, maka yarhamkum man fis sama. Makhluk Allah yang ada di langit itu akan memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit akan mencintai kita apabila kita saling menyayangi, kita saling menghormati. Itu ciri seorang anak yang beradab yang pertama. Dia menghormati kedua orang tuanya, dia menghormati guru-gurunya, dia menghormati orang yang lebih tua darinya, dia menyayangi orang-orang yang lebih kecil, yang lebih muda usianya dari dirinya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, asani, apa ciri seorang anak beradab? Wa yasduqu fi kalamihi. Dia senantiasa berkata jujur di dalam perkataannya, di dalam ucapannya. Jadi nggak suka bohong, selalu berkata-kata yang jujur. Ya. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan, alaikum bisidqi, berlaku jujurlah kalian. Kenapa kita mesti jujur? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Maka sesungguhnya jujur itu akan mengarahkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan seorang hamba dapat mengantarkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa, dan seseorang itu akan senantiasa berkata jujur sampai nantinya dia wafat dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Nah, jujur ya, kalau orang sekarang tuh ya, pintar banyak, tapi yang jujur sudah mulai berkurang, udah mulai sedikit. Kalau secara ilmu banyak, sekolahnya tinggi, tapi suka bohong, bohongin orang, kan? Bohongin orang-orang yang ada di bawahnya, yang mungkin dia kira nggak paham, dia kira nggak tahu, tapi dia lupa bahwasanya Allah Maha tahu. Akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kedustaannya, akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kebohongannya. Maka apabila dia jujur, maka kejujurannya akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikannya insyaallah akan mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita jadi hamba-hamba Allah yang selalu berkata jujur. Apalagi ciri seorang anak yang beradab, wa yatawadu'u ma'an nas, dia senantiasa rendah hati bersama manusia, enggak sombong. Apa yang dia miliki dari ilmunya, dia enggak sombong dengan ilmunya. Merasa paling pintar, merasa paling bisa, merasa paling ngerti, merasa paling faham. Kemudian jika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta, dia enggak sombong dengan hartanya, merasa paling kaya, ya, merasa paling punya. Kemudian apabila dia diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia enggak sombong dengan jabatannya, kan? Justru dengan jabatannya itu dijadikan jalan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Terus apa lagi? Wa yasbiru 'alal aza, dia senantiasa bersabar atas ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasbiru 'alal aza, ya. Apabila kita diuji, dan setiap manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci dari setiap ujian adalah kita bersabar dan kita senantiasa husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, maka di situ pula ada jalan keluar. Cuma mungkin karena kita enggak sabaran gitu ya, maka seakan-akan enggak ada jalan keluarnya. Apabila kita sabar, memohon doa kepada Allah, ya, pasti insyaallah akan ada jalan keluar. Enggak mungkin ada kesulitan kecuali di situ ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kudu sabar. Kemudian apa lagi ciri seorang anak yang beradab? Wala yuqati'ul aulad wala yatakhasamu ma'ahum. Enggak ribut dengan anak-anak yang lain, enggak berantem ya, enggak berkelahi dengan anak-anak yang lain. Ini kalau ngomongin anak-anak gitu ya, karena kan kitabnya akhlak lil banin. Tapi buat kita yang dewasa bisa juga.
Buat kita yang tua bisa juga. Jangan sampai kita ribut, bertengkar, berkelahi dengan orang lain, ya, dengan tetangga kita dan lain sebagainya. Kita hidup rukun bersama mereka. Kemudian terakhir apalagi? Wala yarfa'u sautahu idza takallama au dhahika. Wala yarfa'u sautahu, dan dia tidak mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya tinggi-tinggi. Idza takallama, apabila dia berbicara, au dhahika, apabila dia juga tertawa. Jadi ngomongnya enggak kenceng-kenceng, berbicaranya itu lemah lembut, ya, sesuai lah porsinya, enggak teriak-teriak gitu kan. Orang ada di hadapannya, maka ngomong sesuaiin suaranya, ya, kecuali agak jauh bolehlah diangkat suaranya. Jadi masalah volume suara ketika bicara ini kita sesuaiin aja keadaannya. Orang itu ada di hadapan kita, yang ngomong yang sesuai, jangan ada di depan kita teriak-teriak gitu kan. Apalagi emang yang kita ajak ngomong emang orang yang normal pendengarannya, takut-takut malah tersinggung. Begitu juga kalau tertawa, ya, tertawa juga jangan berlebihan, kan begitu. Ya, senyum bolehlah, senyum, ya kan. Tabassamuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu, kata baginda Nabi Muhammad SAW, kepada saudaramu itu jadi pahala sedekah. Itulah ciri anak-anak yang beradab. Orang yang beradab yang kedua itu dia senantiasa jujur dalam perkataannya, enggak berdusta, enggak berbohong. Kemudian dia tawadhu, dia rendah hati bersama orang lain, enggak merasa sombong dengan apapun yang dia miliki. Kemudian dia bersabar atas segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, atas cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak berkelahi, dia enggak bermusuhan dengan yang lainnya. Kemudian apabila berbicara dia tidak mengangkat keras-keras suaranya, ataupun juga dia juga tidak mengangkat keras-keras suaranya ketika dia tertawa. Itulah ciri seorang yang beradab, ya, seorang anak yang beradab. Semoga kita diberikan akhlak menjadi orang-orang yang beradab, menjadi orang-orang yang mengikuti akhlak dan adab dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita diwafatkan dalam keadaan iman, Islam, dan dalam keadaan husnul khatimah. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.